Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu terima kasih sudah berpartisipasi, sudah ada dalam kegiatan ini. Saya kesini mengajak Bapak Ibu untuk mendiseminasikan budaya positif. Ini untuk aksi nyata tugas CGP saya di modul 1.4. Seperti yang sudah kita ketahui, Ibu Liawati Suganti adalah pengajar praktik saya dan Ibu Irma Rahmawati adalah fasilitator kelas B075. Kita langsung aja Bapak Ibu ke materi budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Membentuk budaya positif membutuhkan keterlibatan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif siswa. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama menjadi dasar dalam menentukan norma-norma perilaku, etika, dan sikap positif di lingkungan sekolah. Berikutnya, selain dari budaya positif, itu ada disiplin positif. Makna dari kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang atau ada di dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Tidak dipungkiri, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga seringkali berkaitan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Bahkan seharusnya hukuman itu tidak diberlakukan di dunia pendidikan. Dalam penerapannya, disiplin positif mencerminkan prinsip-prinsip teori kontrol dengan memberikan kesempatan pada individu untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Berikutnya, perubahan paradigma baru atau perubahan pemikiran baru. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Berperilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah atau salah benar. Untuk teori kontrol kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Maaf, itu tipografinya. Berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia, baik kita sebagai guru maupun peserta didik. Yang pertama, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Contoh, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid itu ingin diterima dan dihargai. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan akan merasa senang. Yang pertama, ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita itu tidak sedikit siswa yang mencoba melakukan kebutuhan bertahan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, mengambil barang orang lain. Ketika siswa melakukan hal tersebut, itu kita
menjudge dia atau menghukum dia, tetapi kita harus cross check terlebih dahulu kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ini diterima dan dihargai. Peserta didik di lingkungan kita itu tidak sedikit yang memang background keluarganya berantakan. Maka ketika sekolah menjadi rumah kedua dan kita menjadi orang tua kedua bagi mereka, maka kita harus bisa menerima dan menghargai mereka. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, di setiap kelas itu pasti ada siswa yang kemampuannya di atas rata-rata, menengah, dan ke bawah. Nah, ketika yang kemampuan membacanya atau menulisnya itu di atas KKM, tapi dia misal kita tidak memberikan keadilan nilai kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan melakukan ketidakdisiplinan. Yang berikutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan, misal siswa itu ingin ketika jam matematika dia ingin belajar di luar ruangan dengan misal membuat layang-layang dengan dilakukan praktek langsung. Itu kita tidak bisa melarang mereka, tidak boleh seperti itu, kita harus diam di kelas, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka dan adanya yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Contoh, ini motivasi eksternal untuk murid. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman, atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar. Saya misal datang pagi ke sekolah itu ingin apa? Ingin terlihat oleh orang tua siswa, oh saya keren, saya disiplin, saya tepat waktu. Tetapi kalau misal motivasi internal itu ada dalam diri kita, kita sudah sadar akan kewajiban kita, harus datang jam berapa, pulang jam berapa, apa yang harus kita jaga, bukan karena ketakutan akan hukuman. Berikutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjabarkan dari kalimat restitusi tersebut? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya begini, si A, anak perempuan misal, lagi sedang mengerjakan tugas. Datanglah anak laki-laki mengganggu anak perempuan tersebut. Bapak Ibu, pada saat itu kita tidak bisa langsung menghukum anak laki-laki tersebut. Kamu melakukan kesalahan, misal, dan sekarang lari 10 keliling lapangan, itu tidak bisa. Ya, kita harus memanggil 2 orang anak tersebut. Karena ingat, di sekolah itu tidak ada hukuman. Hukuman itu adanya di pengadilan, di mana di sana ada pasal-pasal. Di sekolah tidak ada hukuman Bapak Ibu. Yang ada apa? Adanya konsekuensi. Nah ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan hukuman, anak terlambat datang ke sekolah, lalu kita meminta anak tersebut untuk lari 10 keliling lapangan, maka itu akan selesai pada saat itu. Tetapi kita tidak mempunyai solusinya. Bahkan bisa jadi anak tersebut akan terus melakukan keterlambatan karena dia berpikir ada kamarnya terlambat 10 menit di luar naon keliling lapangan 10
solusi. Tetapi restitusi tidak seperti itu. Restitusi itu harus ada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas yang muridnya lebih dari 10 orang, mau tidak mau, mampu tidak mampu, kita harus memahami setiap karakter anak. Harus. Kenapa? Karena restitusi atau konsekuensi yang kita berikan kepada anak itu berbeda. Ya, misal si A bacanya lambat, si B bacanya sudah lancar. Ketika kedua anak tersebut melakukan kesalahan, ya, kita tidak bisa memberikan hukuman yang sama kepada anak tersebut. Harus ada pembeda. Yang lambat itu hukumannya seperti apa, yang sudah lancar hukumannya seperti apa. Yang berikutnya, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini kembali kepada kita sebagai wali kelas atau guru kelas, ya. Mau tidak mau, ketika ada anak yang sudah melakukan hal di luar batas, itu kita harus kompisif. Kita harus tahu apa yang mendasari tindakan anak tersebut. Berikutnya, kita memberikan tawaran, bukan paksaan. Lalu memperbaiki hubungan dan menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak tersebut atau peserta didik tersebut. Ini merupakan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, murid datang terlambat ke sekolah. Kalau kita memberikan hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, misal 30 menit. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Tapi jika kita menggunakan restitusi, kita akan bertanya kepada anak tersebut, kenapa anak tersebut datang terlambat ke sekolah. Kita bertanya terlebih dahulu alasannya, kendalanya, halangannya. Tidak langsung kamu berdiri di depan kelas, tidak bisa seperti itu. Berikutnya, guru marah-marah ke murid, itu hukuman, kurang tinggal banyak dapatnya atau ngawaro dan lain sebagainya, ya. Lalu murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau 100 baris, ya. Jujur Bapak Ibu, saya pernah ada di posisi guru sebagai pemberi hukuman, di mana anak diminta menulis, saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi dalam 2 lembar kertas folio. Dan ternyata itu salah. Posisi kita sebagai seorang pendidik tidak seperti itu, ya. Tetapi kita harus menanyai dulu, kita harus mencari tahu dulu kenapa peserta didik kita melakukan hal tersebut, kenapa peserta didik kita tidak mau melakukan hal tersebut. Bapak Ibu, kita sebagai peserta didik mempunyai 5 kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai manajer, yang keempat sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir sebagai teman. Saya sebelum mempelajari modul ini, saya sebagai penghukum. Ketika ada anak telat, disuruh lari. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, disuruh berdiri, dan lain sebagainya. Tetapi itu salah. Bolehkah kita sebagai teman? Boleh. Tetapi dalam konteks hal kesalahan seperti apa dulu yang dilakukan oleh peserta didik kita, ya. Yang paling mudah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau.
Pembuat rasa bersalah bagaimana? Bisa di kelas ada pas bunga, ya. Kadopak poe si pas teh ku salah satu peserta didik. Kita tidak bertanya dulu kenapa pas bunga tersebut pecah, tetapi langsung membuat Dharma, kamu mah tidak mau diam di kelasnya, hingga akhirnya pas itu pecah, hingga anak menjadi oh iya ini gara-gara saya, dia mempunyai rasa bersalah. Lalu apakah itu tidak boleh? Boleh Bapak Ibu, tetapi itu kurang tepat, ya. Nah, di sini ada contoh satu kasus di mana kasus tersebut murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Mungkin sering kapan ya kita pernah memisahkan anak-anak yang memakai atribut lengkap seperti topi, dasi dan lain sebagainya, dan yang tidak memakai atribut lengkap. Itu namanya hukuman. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ini real, pernah terjadi di kita, ya. Lalu sebagai teman, kita bertindak sebagai teman. Kamu lagi jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Itu kita bertindak seolah-olah melindungi. Kita bertindak menjadi pahlawan, ya. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjakan apa yang harus kamu lakukan. Ini maksudnya begini. Misal, dari kasus yang ini, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu ingin menghukum anak. Bapak Ibu memantau ini WC udah bersih atau belum, ini halaman udah bersih atau belum, ini kelas sudah bersih atau belum. Nah, siswa yang tidak memakai atribut tersebut oleh Bapak Ibu diminta untuk membersihkannya, dan Bapak Ibu memantau dengan melihat pekerjaan anak sampai selesai, ya. Lalu ada lagi pembuat rasa bersalah. Kita menyudutkan anak. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu sudah kecewa. Kecewa karena apa? Karena omongan kita tidak didengar ketika kita meminta anak untuk memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, ini yang harus kita lakukan itu sebagai manajer, ya. Keluarkan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah kamu kira pendapatmu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Atau kita bisa bertanya kepada si anak, ya. Kamu tahu tidak kesalahan kamu? Lalu kita tanya apakah anak tersebut sudah berbicara kepada orang tuanya untuk memakai atribut lengkap dan tidak. Lalu kita juga harus tahu apakah orang tua tersebut kenapa kira-kira si anak tersebut belum diberikan dasi, belum diberikan topi, belum diberikan sabuk. Apakah karena memang ekonominya yang tidak ada, atau bisa memang jarak tempuh untuk membelinya jauh begitu. Jadi yang tepat posisi kita itu harus sebagai manajer, harus sebagai pemimpin, ya. Nah, kita ke keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mempunyai keyakinan kelas yang berbeda. Karena kenapa? Keyakinan kelas itu dia bentuknya oleh peserta didik dan dibimbing oleh pendidiknya. Kita tidak bisa melihat, saya di kelas 5, Pak Haji di kelas 6, saya tidak mau ribet, mau copy paste aja keyakinan kelas yang di kelas 5. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu sesuai dengan kemampuan anak, ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, ini perbedaan peraturan dan
lembaga. Peraturan diadakan oleh lembaga. Tetapi keyakinan kelas itu dibentuk di setiap kelas masing-masing. Ya. Kalau peraturan itu kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi di keyakinan kelas tidak. Tanggung jawab dan dalam hal apa? Dalam hal kebersihan kelas, kerapihan kelas, kenyamanan kelas. Ya. Di dalam peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalimat keyakinan kelas menghormati orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas itu masih masuk ke dalam menghormati orang lain dan berkomitmen atau mempunyai janji untuk diri sendiri. Ya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas itu tidak perlu banyak kalimat, cukup keselamatan. Berarti kalau misal katanya keselamatan, yang pertama, anak bercanda dengan temannya, dia akan tahu batasan, ya, tidak akan mencelakakan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu untuk tingkat atas. Nah ini berganti atau menunggu giliran. Cukup dengan bersabar. Ini biasanya ketika anak jam pulang. Ketika jam pulang ingin bersalaman dengan guru itu bergerombol. Tetapi kalau kelas kita sudah mempunyai keyakinan kelas dengan notes atau catatan bersabar, maka dia akan sadar sendiri. Dia akan berbaris dengan rapi, ya. Kalau yang ke bawahnya itu terlalu tinggi, itu untuk tingkat jenjang SMP SMA. Nah, ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas: menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini kalimat deskripsinya. Tetapi kalau untuk Bapak Ibu tempel di diagram, itu tidak harus seperti itu. Cukup tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, bersabar. Ya. Nah, lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Siapa yang harus membentuk keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas itu ditempel seperti visi dan misi di setiap kelas sama? Tidak. Ya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, lebih terlihat. Yang kedua, sedikit saja kalimatnya agar mudah diingat. Yang ketiga, berupaya pernyataan universal atau menyeluruh. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Saya yakin keyakinan kelas 1 dan kelas 6 itu berbeda, ya, karena tingkat pola pikir anaknya juga berbeda. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bapak Ibu, di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak. Jangan buang sampah sembarangan. Bukan seperti itu, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Jangan itu tidak boleh diterapkan di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya seperti ajakan, ya. Nah, yang terakhir, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuknya kapan? Dibentuknya ketika setelah PPDB selesai. Semua kelas wajib mempunyai keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk kenyamanan bersama. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, di sini saya mempunyai sedikit catatan, ya, mengenai disiplin budaya positif. Kita tidak bisa memaksa orang lain, kita tidak bisa mengubah orang lain, baik itu rekan kita maupun peserta didik kita, ya. Diri sendirilah yang bisa berubah, diri sendiri tidak akan bisa berubah jika tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri.
sesi tanya jawab dikarenakan waktunya sedikit dan kita harus kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.